Sebab Engkaulah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Engkau Allah yang perkasa, Engkau layak untuk kami puji. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita mau awali duduk diam bersaat teduh dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus.
Sebab agunglah nama-Mu Tuhan, sebab sucilah nama-Mu Yesus. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Yesus Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan dari Engkau. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu berbicara atas kami. Firman-Mu yang mengubah sikap hati kami. Dan firman-Mu Tuhan adalah jalan terang bagi kaki kami. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat, beracara, dan yang berkehendak atas hidup kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan ada atas beliau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada di dalam lindungan kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengawali segala sesuatu yang kita kerjakan dengan beralaskan firman Tuhan. Hari ini ada sebuah tema yang indah buat kita bersama, yaitu kasih karunia membuat kita memiliki hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu sangat dirindukan dan terus dicari oleh banyak orang. Bahkan damai sejahtera itu selain berhubungan dengan kondisi hati, juga terkait dengan hubungan sesama, dengan baik dan benar. Nah, kita patut bersukacita karena apa? Karena kita beruntung di dalam Kristus. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, dari musuh menjadi seorang sahabat Allah. Inilah wujud kasih nyata pembenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ada di dalam hubungan damai dengan Allah, dimungkinkan kita ini bermegah di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan hidup. Seberat apapun ada semacam hati yang senantiasa ada damai sejahtera. Bermegah di dalam setiap keadaan, hidup dalam damai sejahtera,
tidak berarti kita lepas dari sebuah pergumulan, dari permasalahan, ataupun dari penderitaan. Janganlah kita salah untuk mengartikan kita telah menjadi milik Kristus dan kemudian kita ini bebas untuk semaunya sendiri. Karena justru kita ini telah menjadi milik Kristus. Di pihak lain kita ini sedang tumbuh di dalam Kristus. Nah, iman dalam iman kita ada tetap permasalahan, pergumulan, penderitaan itu tetap ada. Tetapi jika kita ada di dalam ketekunan, di dalam hati yang senantiasa ada damai sejahtera, di situ kita semakin tekun, semakin tahan uji karena kita punya harapan kepada Allah. Dan kita belajar bergantung kepada kuasa Kristus yang memberdayakan kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kasih karunia membuat kita memiliki hidup damai sejahtera. Kita akan baca terlebih dahulu dari kitab Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 17 sampai ke 18. Akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Akan saya sambung dengan Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sebagai orang percaya, kita bukan hidup dalam damai dengan konsep dunia, tetapi kita hidup dalam damai karena Kristus ada di dalam kita. Ayat di atas menegaskan bahwa damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman akan menyertai hidup seseorang bila ada kebenaran. Artinya, selama kita hidup di dalam ketaatan dan kebenaran, damai sejahtera akan kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai ini bukan sesuatu yang di luar yang mempengaruhi di dalam kita, tetapi damai adalah sesuatu yang ada di dalam kita yang memancar kuat sampai keluar. Itulah damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Seseorang yang memiliki damai sejahtera Kristus akan tetap bersyukur meski berada di dalam badai permasalahan. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan damai dunia ini. Damai di dunia ini hanya bersifat semu dan tidak abadi, bergantung pada keadaan dan bisa hilang. Mungkin seseorang merasa damai karena rumahnya dijaga oleh satpam, atau mungkin merasa damai karena depositonya banyak di bank. Jika masih ada orang Kristen yang hidupnya terus mengeluh dan bersungut-sungut, berarti damai sejahtera itu tidak datang secara sempurna. Kita sudah menerima damai Kristus yang sempurna. Masalah yang akan datang tak akan menggoyahkan iman kita. Di dalam Yesaya yang kita baca, Yesaya 32 ayat 17 tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Damai sejahtera tumbuh sebagai efek atau dampak
dari kebenaran, dan itu bukan sifatnya sementara, tetapi selama-lamanya, forever, selama-lamanya. Jadi jelas bahwa damai sejahtera yang menjadi milik setiap orang yang melakukan dengan benar atau kebenaran, mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya, itulah akan timbul damai sejahtera. Selanjutnya di dalam bagian Alkitab Yesaya yang lain, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang teguh hati, yang pikirannya, perbuatannya selalu melekat kepada Tuhan, berserah dan bergantung kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, itulah ia akan dijaga Tuhan dengan damai sejahteranya. Jika demikian, kita harus tahu bahwa damai sejahtera sejati hanya berasal dari Allah, tidak akan bisa digantikan oleh yang lain. Artinya Tuhan sanggup mengaruniakan damai sejahtera dan ketenangan. Allah sanggup bekerja secara luar biasa untuk merubah kita menjadi manusia yang baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dalam hal ini harus dimaknai bahwa kebenaran yang sejati sangat penting dan tidak akan memberikan kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kondisi dunia sekarang ini banyak sekali membuat perasaan yang tidak nyaman. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah diberi dan ditebus oleh Tuhan menjadi anak-anak pilihan Allah. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Untuk mendapatkan sebuah damai sejahtera, kita berasal dari Yesaya 32 ayat yang 17 tadi. Mari, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ada 3 hal yang kita harus perhatikan di dalam ayat tersebut. Yang pertama, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Yang pertama adalah di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak dapat dipisahkan kebenaran. Damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kebenaran atau kekudusan. Jadi damai sejahtera dan kebenaran itu selalu berjalan beriringan. Itu berarti jika tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. Hanya jika ada kebenaran dan kekudusan, maka di situ ada damai sejahtera. Allah tidak berkenan kepada dosa dan kepada mereka yang gemar berbuat dosa. Allah tidak berkenan kepada mereka yang jahat atau orang-orang yang berkubang di dalam kejahatan. Dosa merupakan unsur pengganggu atau sisi negatif dari damai sejahtera. Walaupun orang itu kaya raya, ia tidak dapat membeli damai sejahtera. Ia tidak dapat memiliki damai sejahtera kalau tidak ada kekudusan. Tidak akan ada damai sejahtera kalau tidak ada kebenaran. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, tanpa kekudusan tidak ada yang akan melihat Allah, dan tanpa damai sejahtera maka kita tidak akan melihat Allah. Damai sejahtera dan kekudusan selalu berkaitan. Allah adalah Allah damai sejahtera karena Dia adalah Allah yang kudus, yang adil,
dan Dia menjadikan kita kudus. Itu yang pertama. Yang harus kita perhatikan yang kedua adalah damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Nah, hal ini Kristus adalah damai sejahtera karena Dia adalah kebenaran kita. Kristus adalah damai sejahtera. Dikatakan bahwa Kristus adalah kebenaran dan kekudusan. Dia adalah damai sejahtera karena Dia adalah kebenaran dan kekudusan kita. Bagaimana Dia bisa menjadi damai sejahtera dan kekudusan kita? Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, berarti orang yang sudah diubah menjadi manusia yang baru. Ini adalah sebuah perubahan. Barang siapa di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Itulah artinya sudah dilahirkan kembali, sudah diubah. Karena itu adalah kasih yang luar biasa. Itulah keindahan dari sebuah keselamatan. Nah, kita harus memiliki damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tidak dapat disatukan. Hal yang baik dan yang jahat itu adalah lawan, tidak dapat disatukan. Kebenaran pasti ditentang oleh kejahatan. Atau kata lain, di dalam kata lain, yang jahat pasti menjadi lawan yang baik. Nah, mereka tidak akan pernah dapat disatukan. Jadi yang jahat dengan yang baik tidak akan pernah disatukan. Kita tidak akan pernah dapat mempersatukan yang baik dan yang jahat. Keduanya adalah punya dua kuasa yang tidak mungkin berdiri berdampingan secara bersama-sama. Mereka akan selalu berada di dalam sisi saling berlawanan, dan salah satunya pasti akan dikalahkan. Itulah ada alasan mengapa kita harus dapat memiliki damai sejahtera dan tidak boleh membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Maka hidup kita jangan jadikan medan pertempuran. Artinya yang jahat dan yang baik berada di dalam hidup kita. Mereka akan berperang. Pasti kuasa-kuasa itu akan saling mengalahkan di dalam medan pertempuran. Kita ingat, sebuah pertempuran akibatnya apa? Ada hal-hal yang dirusak, ada hal-hal yang tidak baik. Misalnya ada sebuah peperangan, ada rumah roboh, ada yang namanya kehancuran. Maka sekali lagi, apakah kita akan menjadikan hidup kita ini sebuah medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan? Oleh karena itu, kita ini sudah kembali menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan. Jangan jadikan hidup kita ini jadi medan pertempuran, tapi menangkan sebuah kebenaran. Karena di dalam kebenaran itulah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan damai sejahtera. Yang jelas, dua hal itu harus kita lakukan. Kita putuskan dengan tegas. Kita tidak boleh berpihak di dalam dua hal. Kebenaran dan kejahatan, dua ini tidak bisa. Tetapi kita harus mengambil satu keputusan. Kita mengambil keputusan yang menjadikan hidup kita ini berkenan di dalam Tuhan. Berdiri tegak, itu kita harus lakukan. Dan kita tidak boleh menyerah di dalam peperangan itu. Kuasai di dalam hidup kita dengan kebenaran. Kejahatan pasti akan kalah. Ingatlah pesan yang diberikan oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu akan ada di dalam hidup kita kalau kita berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia
sudah diberikan kepada kita, dan kita bisa menerima hidup dengan penuh, merasakan kedamaian, hidup di dalam kedamaian kita, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapi ingat, kita harus melakukan 3 hal yang pokok untuk belajar hari ini. 1, apa yang harus kita perhatikan dari hal yang sudah kita pelajari, yaitu yang namanya kebenaran itu harus ada. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Mari kita mencari kebenaran Tuhan. Mari kita mencari hidup kita untuk membuat hidup yang benar. Bersihkan segala dosa, akui segala dosa kita, dan Tuhan akan ubahkan sikap hati kita. Kita harus menjadikan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kebenaran itu, damai itu akan ada di dalam hidup kita. 2 hal yang kita harus perhatikan. Damai sejahtera hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, mari hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, jangan jadikan hidup kita ini menjadi medan pertempuran, tetapi pahamilah bahwa damai sejahtera Tuhan hanya ada di dalam hati yang memiliki kebenaran di dalam Tuhan. Konflik boleh terjadi, tetapi kuasa Tuhan harus tetap ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita landaskan. Mari kita mengakui bahwa setiap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan pasti digantikan dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Dan sekali lagi, kita harus berani mengambil sebuah sikap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.